Nah, tapi kalau orang tua pengen tahu beres, apalagi merasa disusahin kalau ada anak di rumah, ya dengan ulahnya si anak, akhirnya sudah deh jalan satu-satunya. Gue masukin pesantren, gue biar tenang kehidupan gue, damai dan tentram. Bebas, gitu. Ya masa itu sih Pak. Jadi mana pahala kita Pak sebagai orang tua? Ya, kalau kita menitipkan anak-anak kita ini ke pesantren, semakin susah Pak kita mendidik anak-anak kita, itu pahalanya semakin besar. Ada nilai di mata Allah Pak. Tetapi kalau kita dari anak itu baru lahir dari pesantren, mungkin nggak baru lahir ya, mungkin nggak baru lahir pas usia sekolah ya, pas SD gitu. Ya ini kan hanya majas saya Pak, untuk sindiran loh. Ya. Saya ingin menyindir bagi orang tua yang pengennya tahu beres aja Pak dalam mendidik anak. Dia nggak mau bersusah payah. Dia udah tahu nih nggak paham agama. Ya belajarlah ilmu agama. Masa anaknya disuruh belajar orang tuanya nggak mau belajar? Emang yang masuk surga atau neraka cuma anaknya doang Pak? Kita sebagai orang tua nggak memiliki ini kemungkinan yang sama. Ya. Nah ini. Bagaimana Pak kita di mata Allah sebagai orang tua, kita nggak mau bersusah payah mendidik anak-anak kita. Udah lo dulunya pagi siang malam doa minta anak, pas lo udah punya anak, lo malah titipin. Allah marah nggak tuh Pak? Kira-kira? Ya anak aja kan titipan Allah ya. Ya mana kita titipkan lagi. Iya, jadi Allah menitipkan anak, lalu ya Allah nih saya titipin lagi pesantren gitu ya. Iya Pak, saya sih bukan menyalahkan pesantren sebagai sekolah agama Pak ya. Tetapi kita sebagai orang tua tuh harus tahu Pak, resikonya sangat tinggi. Kalau kita menyekolahkan anak tuh ke sekolah yang menginap. Kita nggak tahu Pak, anak-anak kita ini, apalagi usianya masih anak-anak muda belia lah. Yang pikirannya itu belum dewasa. Bagaimana dia akan menyikapi Pak? Misalnya kasus perundungan, ya, atau ya sekarang kan bukan ini lagi Pak ya, menjadi rahasia umum bahwa banyak terjadi masalah LGBT Pak di lingkungan pesantren, ya. Kita sebagai orang tua itu nggak was-was apa Pak? Ya, dalam menyikapi hal tersebut. Anak kita kan, apalagi kalau masih muda belia sudah dimasukin ke pesantren Pak. Bagaimana nih self-defense anak-anak kita Pak? Iya, mereka lagi masa remaja ketika mereka sedang mencari jati diri. Iya. Tapi mereka tidak menemukan orang tuanya di situ. Benar. Yang dia temukan malah yang dia temukan lingkungan yang aneh. Maksudnya, benar. Ya kita nggak ngejudge semua pesantren kayak gitu memang. Nggak semua pesantren. Tapi sulit Pak. Itu kayak kita mencari jarum di tumpukan jerami Pak. Untuk mencari pesantren yang paling terbaik. Oh. Karena apa? Karena kan kita nggak bisa menemani anak-anak kita 24 jam di pesantren itu. Ya mungkin kita pernah dengar testimoni yang sudah pernah masukin anaknya di situ, tapi kan belum tentu Pak. Testimoni yang sama akan kita terima untuk anak-anak kita. Atau anak orang tua yang lain juga ya, anak-anak yang lain juga. Iya, ya pasti anaknya cerita lah Pak ke orang tuanya, kehidupan di pesantren begini. Ya mungkin yang indah-indah. Nah, apakah kita yakin Pak 100% anak-anak kita itu akan mengalami keindahan yang sama? Kan nggak ada yang bisa menebak hal itu semua Pak. Makanya sangat beresiko menurut saya. Ya bukannya ini Pak ya, saya ingin menjelek-jelekan pesantren. Tapi kalau saya lihat Pak, pesantren ini sepertinya suatu tradisi, pakai budaya di masa lalu, ya, yang dulu mungkin di zaman Belanda itu pribumi sulit Pak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Akhirnya mereka harus sembunyi-sembunyi Pak. Nah dibikinlah suatu model pendidikan kayak pesantren, ya, mungkin di tempat yang terpencil, ya, yang jauh dari penciuman Belanda gitu. Nah akhirnya sudah Pak, hal seperti itu dulu relevan kalau menurut saya. Saat itu ya? Saat itu, karena nggak ada akses yang lain Pak, nggak ada internet, ya, nggak ada istilah sekolah modern. Jangan internet Pak, buku aja susah kali Pak. Nah itu Pak, karena kan
Dulu di zaman Belanda itu ya pribumi dibikin bodoh, Pak. Akses kepada pendidikan itu persulit hanya untuk golongan-golongan tertentu kayak darah biru lah istilahnya. Meskipun mereka darah merah juga, Pak. Ya, bukan warnanya ini. Nah itu, Pak, yang seharusnya kita sebagai orang tua zaman sekarang itu cerdas. Jangan kita itu ya mengikuti suatu tradisi. Kalau kita nggak paham asal muasal tradisi itu terjadi. Dan bisa jadi di saat itu relevan, saat sekarang sudah tidak relevan. Iya lah, Pak. Misalnya kayak dulu kita ke sekolah ya harus jalan kaki meskipun jaraknya sangat jauh berkilometer gitu. Ya saat ini kenapa kita masih menyiksa diri sih? Kalau ada transportasi umum gitu misalnya, ya banyak lagi pilihannya. Nah kita kan harus mengikuti perkembangan zaman, Pak. Tetapi kalau kita nggak mau mengikuti perkembangan zaman, ya sudah. Kita hanya sendiri yang bodoh, Pak, menurut saya. Sedangkan Nabi Muhammad pernah bilang, Pak, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan di masa lalu ngedidiknya. Tapi di zaman di mana anak kita itu dibesarkan. Nah, jadi itu, Pak. Nah, kalau berarti begini, Pak. Kan lembaga pendidikan ini kan memang banyak macam ragamnya modelnya. Anggaplah kalau seandainya pesantren itu adalah boarding school agama. Kan ada juga tuh Pak boarding school yang bukan agama, yang bukan pesantren, tapi namanya boarding school. Nah berarti mungkin nggak itu, ini kan kita untuk menjawab permasalahan zaman. Misalnya kita bikin boarding school, tapi bukan pesantren. Terus? Nah, tapi boarding school, maksudnya menginap, intinya menginap. Ya gitu. Sama aja ya. Jadi persoalannya bukan pesantren atau tradisi kayak agama begitu, tapi yang penting sekolah menginap gitu ya. Iya Pak, apapun namanya, kalau sekolah menginap, saya nggak setuju Pak. Entah itu pesantren, entah itu boarding school, atau bahkan yang paling modern sekalipun, dengan fasilitas yang Pak, meskipun sekolah itu berada di bulan sekalipun Pak. Bukan, maksud saya gini Pak. Pernah lihat nggak boarding school? Saya nggak sebut merek ya. Ada boarding school yang keren banget Pak, yang udah serba digital. Saya nggak peduli Pak. Usia anak-anak dan remaja Pak, itu seharusnya dekat dengan orang tuanya. Agar apa? Agar kita sebagai orang tua bisa memberikan nilai-nilai kepada anak kita. Nilai-nilai keagamaan misalnya, nilai-nilai kehidupan misalnya. Agar apa? Agar anak-anak kita ini bisa survive di masa depannya. Karena penanaman nilai-nilai Pak, atau penanaman karakter pada anak, itu harus dimulai dari usia sedini mungkin. Sampai usia anak itu beranjak remaja. Itu masa-masa golden age Pak. Jangan sampai terlewati begitu saja. Nah kan banyak Pak, anak sudah pesantren nih, lulus, masih kurang ajar orang tuanya. Akhirnya bagaimana Pak? Kita sebagai orang tua dengan harapan kita sebelumnya yang sangat tinggi gitu, berharap anak-anak kita setelah lulus dari pesantren itu langsung berubah totally, setengah malaikat. Ya susah juga Pak. Karena yang tadi saya bilang kan di awal, Ustadz dan kiainya juga memang harus ngurusin anak kita doang apa? Dia juga punya anak. Iya, punya anak, punya santri yang lain. Sulit Pak. Dia bisa fokus kepada anak-anak kita saja.